Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi la hawla wa la quwata illa billah wa ba'du. Saudara sekalian, Alhamdulillah kita bertemu lagi di program Sahur Time selama 1 jam ke depan. Saya Kang Amin akan menemani waktu sahur Anda dengan membahas tema dan topik seputar keislaman. Bagaimana saudara puasanya? Semoga kita senantiasa sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala sehingga lancar menjalani puasa kita. Saudara, tema yang akan kita bahas hari ini adalah mengenai ibadah adalah puncak tujuan hidup, dan akan dilanjutkan juga dengan pembahasan kitab Hadis Arba'in Nawawi bersama Kiai Haji Misbahul Munir. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Kiai? Sehat Kang Amin. Lancar perjalanan? Alhamdulillah. Ya. Keluarga sehat juga Kiai? Alhamdulillah. Kang Amin sehat ya? Sehat juga kami keluarga. Baik, saudara, sebelum memulai membahas tema kita hari ini, saya ingin mengajak saudara di rumah untuk ikut peduli dengan berdonasi di dakwah peduli COVID-19 yang nantinya akan disalurkan kepada para guru ngaji, santri majelis ta'lim dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah saudara, mari kita ikuti pembacaan kitab Hadis Arba'in Nawawi dengan tema ibadah adalah puncak dari tujuan hidup. Kiai Misbah silakan. Terima kasih Kang Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Para jemaah sekalian, di dalam kita menjalani kehidupan harus punya niat, punya tujuan yang jelas. Karena kalau kita tidak punya tujuan jelas, akhirnya kita tidak tahu hendak kemana akhir daripada kehidupan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita dalam Al-Quran, wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman, wa ma khalaqatul jinna, dan tidak aku jadikan jin wal insa dan manusia kecuali tujuannya illa liya'budun, kecuali agar dia beribadah kepada aku, katanya Allah. Bahkan di dalam ayat yang lain dikatakan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakata wa dzalika dinul qayyimah. Ayat ini sama artinya, kesimpulannya Kang Amin, bahwa kita diperintahkan hanya untuk beribadah, menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini alhamdulillah kita itu diberi syariat oleh Rasulullah, diajarkan untuk melaksanakan sholat 5 waktu Kang Amin. Dan di dalam sholat 5 waktu kita selalu istiqomah, rajin berikrar, mengaku di hadapan Allah, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Jadi kita mengatakan hidup matiku, ibadahku semuanya, sholatku lillahi, hanya untuk Allah. Ini untuk meneguhkan niat Kang Amin. Paling tidak kita 5 kali. Karena kita kalau melaksanakan sholat 5 kali, subuh, zuhur, asar, maghrib, Isya. Ketika kita awal sholat ada doa iftitah. Itu tiada lain dalam rangka apa? Jangan sampai kita kehilangan orientasi hidup. Jangan sampai kita kehilangan niat dalam hidup. Dan selalu tidak ditekankan bahwa tujuan hidup adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami berharap kepada kaum muslimin wal muslimat dimanapun saja berada, ayo seluruh aktivitas kita mulai bangun tidur sampai tidur kembali, jangan sampai lepas daripada niat ibadah. Itu Kang Amin. Maka disinilah selalu saya tekankan pentingnya niat. Rasulullah SAW mengingatkan, innamal a'malu binniyah wa innama likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amal perbuatan kita ini sah dan tidak sahnya, berpahala atau tidak, tergantung kepada niatnya. Itu Kang Amin. Dan manusia akan mendapatkan sesuai dengan apa yang dia niati. Maka kita ingat kepada hadis yang lain, bagaimana Rasulullah mengingatkan begini,
Kam min amalin yatasawwaru bi surati amalid dunya. Betapa banyak amal perbuatan yang kelihatan itu amal dunia. Amal dunia misalnya Kang Amin ngojek, amal dunia. Ke sawah nyangkul, amal dunia. Ke kantor, amal dunia. Kelihatan amal dunia. Cuma katanya Nabi, "Tsumma yasiru bihusnin niyah min a'malil akhirah." Kemudian pekerjaan yang kelihatan dunia itu menjadi bernilai akhirat, bernilai pahala. Karena apa? Karena niatnya baik. Misalnya Kang Amin, ya Allah, saya mau ke kantor untuk apa? Untuk cari nafkah, biar ngasih makan kepada anak istri yang halal, biar kuat ibadah, dapat pahala Kang Amin. Ya Allah, saya pingin ke laut, ke sawah misalnya, mau nyangkul. Tujuannya apa? Nyari nafkah yang halal, biar kuat ibadah kepada Allah. Amalnya perbuatan dunia tapi bernilai pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi sebaliknya Kang Amin. Wa kam min amalin yatasawwaru bi surati amalil akhirah. Betapa banyak amal yang kelihatan amal akhirat, perbuatan akhirat, kelihatan ibadah. Salat ibadah, benar. Baca Quran ibadah. Kemudian katanya Nabi, "Tsumma yasiru min amalid dunya." Kemudian amal ibadah tersebut menjadi bernilai dunia, tidak dapat pahala. Kenapa? Bisu'in niat, karena niatnya jelek. Allahu Akbar, kelihatan akhirat, kelihatan ibadah, tapi ternyata niatnya ingin dipuji sama orang. Benar nggak Amin? Ada orang baca Quran merdu sekali pakai speaker. Tapi dalam hatinya bukan karena Allah, biar dijadikan mantu sama tetangga. Itu namanya amal akhirat, tapi ternyata bernilai dunia. Karena itu para jemaah sekalian, ayo bersama-sama kita niatkan yang baik Kang Amin. Kita niatkan yang baik. Masya Allah. Imam Malik pernah mengingatkan kepada kita, "Ma kana lillahi damah wattasalah. Wa ma kana li ghairillahi inqata'ah wa anfasalah." Apa saja yang kita niatkan karena Allah terus akan langgeng dan terus tidak akan putus. Itu Kang Amin. Tapi sebaliknya, apa saja yang kita lakukan diniati bukan karena Allah, inqata'ah wa anfasalah. Dia akan putus dan tidak akan abadi Kang Amin. Karena itu pernah satu ketika saya ngaji Kang Amin kepada kiai saya. Pada waktu itu menjelaskan tentang niat yang dibaca kitab Ihya. Pada saat itu menyebut nama saya, Misbah katanya. Kalau saya di depan kiai itu ya santri Kang Amin dipanggil Misbah ya. Tapi santri kesayangan ya. Sebut-sebut terus. Iya, karena apa? Karena kalau kita di depan kiai harus tetap memposisikan sebagai santri Kang Amin. Nggak boleh kita sombong di hadapan kiai. Nanti ilmunya nggak barokah Kang Amin. Misbah, iya. Kamu nanti kalau berbuat baik, bikin pesantren, bikin majelis taklim, atau berbuat baik yang lain, tolong niat karena Allah, katanya Kang Amin. Sebabnya kalau kamu melakukan itu semua bukan karena Allah, tidak akan abadi. Misalnya, kenapa kamu bangun pesantren? Ya tetangga saya bikin pesantren, ya kita bikin juga. Kenapa kamu bikin pengajian? Ya tetangga bikin pengajian, saya bikin pengajian juga. Ini persoalannya nanti begini Kang Amin. Kalau tetangganya tidur, tetangganya tidak melakukan apapun, kita juga ikut tidur. Itu yang dimaksud dikatakan wa ma kana li ghairillah in qata'ah wa anfasalah. Kalau niatnya bukan karena Allah, cepat selesai Kang Amin. Ini Kang Amin. Tapi saya pesan kepada para pemirsa ya, jangan gara-gara pengajian ini nanti ada niatan nyolong umpamanya Kang Amin. Korupsi. Lah biar nanti saya korupsi diniatin yang baik katanya kiai, kalau niatnya baik akan menjadi baik. Tidak para jamaah sekalian. Kalau sudah jelas itu maksiat, tidak boleh diniati dengan untuk ibadah. Misalnya korupsi ya, buat umroh gitu. Boleh ya? Nggak boleh, karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, innallaha thayyibun la yaqbalu illa thayyiban. Allah itu baik Kang Amin, tidak akan menerima kecuali yang baik. Wallahu a'lam. Baik Kiai. Jadi
amal dunia itu bisa jadi amal akhirat kalau niatnya akhirat. Tapi kalau amal akhiratnya ini juga masih jauh, misalnya kita menabung kan, diniati ya siapa tahu bisa kumpul banyak terus buat haji. Kan masih jauh, belum haji juga masih depending dan lain-lain gitu kayak antreannya panjang. Nah, itu gimana? Apakah termasuk niat yang baik ya? Itulah kehebatan umat Nabi Muhammad. Niat saja, misalnya punya uang cuma 1 juta, kan jauh Kang Amin ya. Padahal hajinya masih sekian puluh juta ya. Niat 1 juta kan masih lama. Niat saja sudah dicatat kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kehebatan umat Nabi Muhammad. Apalagi sampai mengerjakan. Karena itu niatul mukmin khairun min amalihi. Jadi niatnya seorang mukmin itu lebih baik daripada amalnya. Inilah kemuliaan umat Nabi Muhammad. Juga termasuk kan misalnya nabung, niat nanti beberapa tahun ke depan buat biaya pendidikan, biaya kuliah dan lain-lain begitu Kiai? Ya termasuk. Jadi kalau tidak diniatin bisa keluyuran kemana-mana itu Kang Amin. Punya duit tidak diniatin apapun bisa jadi larinya bukan untuk pendidikan, bukan untuk ibadah. Tapi biasanya lari-lari kepada yang lain. Karena itu tetapkan niat mulai dari awal. Dan pesan saya tetap, ayo jangan sampai lepas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu Kang Amin. Baik, terima kasih Kiai. Nah, saudara-saudara, perbincangan kita sangat menarik pada sesi kali ini, dan jika saudara memiliki pertanyaan yang terkait tema hari ini bisa dikirimkan langsung melalui WhatsApp dengan format ketik nama, spasi kota, spasi pertanyaan Anda. Kirim ke nomor yang tertera di layar televisi Anda. Pertanyaan yang sudah masuk nanti akan dijawab pada segmen Anda bertanya, Kiai menjawab. Selain itu, saya juga mengingatkan kepada saudara-saudara sekalian untuk ikut berdonasi di Dakwah Peduli COVID-19 untuk para guru ngaji, santri majelis taklim, dan pesantren yang terdampak COVID-19. Donasi dapat disalurkan melalui rekening BCA 29120900915 atau bisa melalui situs kitabisa.com dengan memindai QR Code yang terdapat di layar televisi Anda. Nah, saudara, jangan kemana-mana, di sesi selanjutnya akan ada narasumber yang istimewa, yakni Kiai Haji Ahmad Sudrajat, MA, Ketua NU Care Lazistu. Jangan kemana-mana, Sahur Time segera kembali.